Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz-ustadzah sekalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah bekerja secara jarak jauh ya, atau karena kondisi wabah COVID-19 ini sudah sebulan ya kurang lebih. Dan sepertinya kita harus menemukan cara komunikasi yang lebih efektif gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa dan bagaimana sih kerja remote atau kerja jarak jauh itu. Sebelum saya jelaskan bagaimana caranya, saya akan menjelaskan beberapa alasan ya kita harus bekerja remote atau jarak jauh. Yang pertama, di kondisi seperti ini kita dituntut untuk dan dipaksa ya, itu untuk semuanya dilakukan tanpa tatap muka sedikit pun. Jadi di sini kita dituntut untuk harus lebih kreatif gitu. Gimana caranya hal-hal yang mau kita sampaikan dan kita komunikasikan itu harus tersampaikan gitu tanpa bertatap muka. Jadi di situ kita harus dituntut kreatif. Kemudian yang kedua, kalau bekerja dari rumah itu bekerja di tempat yang membahagiakan ya menurut saya. Dimana kita bisa bertemu keluarga setiap hari, kita juga bisa bekerja tanpa harus mengenakan pakaian kerja, kemudian kita juga tidak buru-buru untuk berangkat kerja dan seterusnya. Nah, tetapi kendalanya ya di sini harus profesional gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah alasan kerja remote itu adalah lebih produktif ya. Kalau kita kerja di kantor atau di sekolah itu mungkin itu lebih banyak interupsinya atau pengganggunya ya. Baru ngerjain suatu hal sedikit baru 5 menit, kemudian si A datang tanya, gimana ini gitu. Kemudian kita harus merespon. Kemudian nanti baru ngerjain lagi 5 menit, ada lagi pengganggu. Misalkan temen yang jualan apa gitu, menawarkan sesuatu ke kita, akhirnya kita nggak jadi kerja dan itu lambat laun akhirnya molor terus pekerjaannya. Nah, itu terlalu banyak pengganggunya. Tapi kalau kita bekerja di rumah itu pengganggunya jauh lebih sedikit dibandingkan di kantor. Dan dan remote kerja secara remote atau jarak jauh ini sudah jadi trending ya. Sebelum masa-masa COVID-19 ini sudah mulai sudah mulai booming itu di negara-negara barat. Itu jadi sekarang sudah banyak kantor-kantor tutup, bukan berarti bangkrut, tetapi dia sudah banyak mempekerjakan pekerjaannya itu di rumah. Jadi remote working istilahnya seperti itu. Dan di Indonesia masih sangat jarang seperti itu, meskipun ada kayak gitu. Padahal bekerja dengan remote ini justru sangat produktif sekali. Oke, yang keempat, alasan kerja remote adalah kalau sekarang ini kita ketahui bahwa menurut ahli kesehatan masyarakat ya, jadi pandemi COVID-19 di Indonesia ini akan memuncak itu bulan Mei sampai Oktober. Jadi menurut saya tuh masuk akal kalau kita nantinya kasus ini akan semakin banyak dan mungkin ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama gitu loh. Jadi kalau kita lihat angka di bulan yang lalu ya, di tanggal sekitar tanggal 20-an itu angkanya masih ratusan, kalau tidak salah 800-an. Dan sekarang itu saat video ini direkam itu tanggal 28 ya. 28 April itu kurang lebih kasusnya 9.200-an kasus gitu. Dan jadi kita harus cepat beradaptasi dengan teknologi. Bahkan kalau bisa secepat mungkin gitu kita beradaptasi untuk bisa bekerja remote. Kenapa? Ya karena kita tidak ada waktu untuk belajar, tidak ada waktu untuk penyesuaian, tidak ada waktu untuk sosialisasi. Jadi harus dipaksa supaya bisa beradaptasi dengan teknologi secepat mungkin. Nah, intinya semua orang bisa untuk bekerja secara remote. Nggak ada orang gaptek di dunia ini. Yang ada hanyalah orang yang malas belajar sesuatu yang baru.
Gitu ya, itu prinsipnya. Jadi nggak ada orang gaptek, semua bisa dipelajari. Nggak usah takut pencet-pencet komputer atau HP, takut rusak, nggak ada masalah. Eh, itu nanti akan jadi pelajaran buat kita. Jadi kita bisa tahu gara-gara itu. Baik. Oke, sekarang kita lanjut ke bagaimana sih cara berkomunikasi dan bekerja secara remote kayak gitu atau secara jarak jauh. Sebelum lanjut ke bagian ini perlu kita ketahui bahwa komunikasi adalah jantungnya setiap perusahaan dan organisasi ya, termasuk sekolah kita ini. Dan dengan komunikasi, kultur sebuah organisasi atau perusahaan itu bisa terbentuk kayak gitu. Jadi mustahil ada organisasi atau perusahaan tuh yang nggak pernah komunikasi, itu mustahil gitu, nggak ada. Jadi semuanya pasti perlu komunikasi, dan komunikasi itu harus diselenggarakan dengan cara yang baik. Nah makanya sehingga komunikasi yang terjadi di Alirsyad ini sangat kami perhatikan, terlebih Alirsyad Jember ya, yang baru mulai terbang dan meroket kayak gitu ya. Jadi kita baru mau terbang dan meroket, ternyata ada corona kayak gitu. Tapi nggak usah khawatir, insya Allah Allah kasih kemudahan ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa mewujudkan cita-cita Alirsyad untuk jadi sekolah yang maju dan besar. Nah, dari komunikasi itu tersebut mungkin saya sudah paham kalau guru-guru dan semua pegawai itu kebanyakan komunikasi itu melalui grup chat atau WA group ya. Jadi chat yang atau yang sejenisnya seperti itu. Tapi tahukah saudara sekalian bahwa grup chat atau WA group itu bukanlah tempat yang baik untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam organisasi. Jadi ternyata itu bukan hal yang bagus gitu. Nah, grup chat itu membuat kita di dalam posisi fear of missing out, atau bahasa Jawanya itu takut ketinggalan ya, takut ketinggalan hal-hal yang baru kayak gitu. Nah, untuk mengetahui kita sampai di mana menyimaknya itu harus meng-scroll ya, kadang-kadang sampai ratusan percakapan. Nah, pernah nggak Ustadz mengalami hal-hal seperti itu? Saya rasa itu pernah sekali ya. Kalaupun nggak men-scroll banyak, artinya itu harus standby terus di depan HP, buka chat WA gitu. Nah, itu bukan hal yang bagus kayak gitu. Nah, karena itu sangat menguras waktu, tenaga, maka untuk saat ini sebaiknya antar guru itu tidak lagi menggunakan grup chat atau istilahnya synchronous communication. Itu seperti chat, WA chat ya, Facebook Messenger, video call, Zoom, atau telepon atau WA yang dia itu komunikasinya sinkron ya. Jadi ada timbal balik, itu sebaiknya dihindari. Jadi bila perlu ya, kalau direkam dalam bentuk video atau audio lalu diposting sehingga bisa diakses oleh guru-guru yang lain kapan saja dan di mana saja. Jadi nggak ada masalah, yang penting selama tujuannya tercapai. Nah, ada dua ya, komunikasi itu ada synchronous communication dan asynchronous communication, atau komunikasi tersinkron dan komunikasi tidak tersinkron. Nah, yang dihindari ini yang tersinkron, jadi yang ada timbal balik. Kenapa? Dia tidak terekam, tidak terstruktur, dan tidak baik gitu. Jadi nggak bisa output yang diharapkan tuh nggak ada. Tapi kalau tidak tersinkron atau asynchronous communication itu tidak tersinkron. Contohnya apa? Email atau workplace, nanti kita akan jelaskan gitu. Jadi itu bisa terekam jejaknya, dari dulu tuh ngomongin apa, dan dia akan hasil akhirnya atau outputnya yang diharapkan tuh ada gitu. Jadi tujuannya tuh jelas seperti itu. Nah, kita di sini akan belajar tentang workplace ya, layanan kantor online dari Facebook. Ini gratis. Ini saya tidak promo, saya juga nggak di endorse dari Facebook, nggak dibayar juga. Jadi ini kayak kantor virtual seperti itu. Facebook Workplace, alamatnya itu work.workplace.com atau my.workplace.com gitu. Tuh masuk ke sini. Nah, ini adalah layanan dari Facebook. Kemudian sebelum saya lanjutkan secara detail gimana cara masuknya dan cara bekerja di sini, saya akan jelaskan beberapa hal yang perlu diketahui di dalam bekerja online. Yang pertama adalah pastikan ketika menulis sesuatu di sini adalah
detail dalam kalimatnya seperti itu. Karena kita itu tidak menggunakan telepon atau voice atau video, maka kita harus sampaikan sesuatu yang ingin kita sampaikan itu secara detail dalam kalimat. Itu yang paling penting. Jadi detail, apapun itu detail tapi ditulis. Yang kedua adalah komitmen untuk terus bekerja secara online. Nah, kalau jadi artinya kalau sudah berkomitmen menggunakan workplace di sini, artinya ya ustadz sekalian ya harus komitmen setiap hari harus bekerja di sini dan harus memantau gitu. Karena di sini kelihatan mana yang sudah melihat posting ini, mana yang belum melihat itu kelihatan gitu. Jadi mana yang nyimak, mana yang enggak itu kelihatan di sini. Yaitu komitmen masing-masing anggota. Kemudian yang ketiga itu nanti ada aturannya. Nanti ini kita belajar di sini apa saja aturannya. Oke, yang pertama kita masuk dulu ya. Kita masuk di sini alamatnya. Kemudian nanti kita klik di sini buat akun dengan kode akses Anda. Klik. Nah, kode aksesnya ini yang kode yang diberikan oleh atau sudah diberikan sebelumnya dikirimkan via WA ya. Masing-masing orang punya kode akses yang berbeda-beda. Ini saya uji cobakan saja. Di sini diketikkan kodenya semua bentuknya huruf, jadi nggak ada angka. Kalau nggak tahu kodenya bisa tanya ke Mas Huda. Oke, lanjutkan. Klik. Kemudian setelah masuk, nah di sini ini kita diminta untuk membuat kata sandi yang baru. Terserah saya ini kata sandinya apa saja. Jadi kalau bisa sih ada angka dan simbolnya ya. Gitu. Jadi ada angka, ada simbol. Nah, ini contohnya kayak gini, kata sandi yang ada angka, ada huruf besarnya ya. Kemudian ada angkanya. Itu. Kalau sudah kata sandi baik, artinya kita langsung klik buat akun. Ditunggu sebentar. Nah, kita sudah masuk di kantor virtual kita. Nah, di sini saya nggak perlu jelaskan banyak-banyak, cukup nanti langsung saja kita langsung masuk kemana, ke unit kita gitu. Kalau kita dari unit contohnya ini saya coba di PAUD ya, kita langsung bergabung di grup PAUD di sini. Klik. Nah, nanti kalau sudah disetujui kita bisa masuk di grup di sini. Dan kita juga bisa gabung di sini di All Guru Al Irsyad. Ini isinya semua guru. Kalau ini per unit ya. Ini untuk khusus kepala sekolah, ini untuk guru-guru unit, dan ini untuk semua guru-guru Al Irsyad. Klik gabung. Nah, kalau sudah klik gabung nanti bisa langsung untuk unit itu nanti tunggu persetujuan, nanti ada notifikasi. Kalau untuk guru Al Irsyad ini bisa langsung masuk. Nah, di sini bisa langsung dilihat. Ini persis seperti Facebook. Jadi insya Allah kalau yang terbiasa dengan Facebook nggak akan sulit untuk beradaptasi di sini. Jadi ini kayak buat status kayak gitu ya. Jadi, nah ini yang perlu kita sepakati tata cara penulisannya ya. Jadi bahwa kalau posting terbaru itu adalah topik ya. Jadi kalau di sini membuat status ini, di sini topik, kemudian bikin postingan. Nah, topik apa yang mau kita bahas itu tentukan topik besarnya. Nah, kemudian nanti bisa komentari di sini. Nah, komentar itu biasanya isinya adalah subtopik. Nah, kemudian nanti ada dibalas di sini, di reply atau balas. Itu isinya bisa kritik atau masukan atau saran. Nah, kayak gitu. Nah, nanti kalau ini sudah selesai topik pembahasan ini dibahas, itu nanti bisa dihapus. Jadi supaya tidak artinya ini sudah beres bahasanya. Tapi kalau misalkan mau dibiarkan, ya bebas. Tapi ini yang perlu kita sepakati.
kayak gitu. Oke, kita langsung ke contoh real ya. Contoh realnya misalkan topiknya sekarang teknis belajar di rumah. Nah, ini misalkan yang posting salah satu ini harus jelas ya, teknis belajar di rumah bla bla bla. Ininya dijelaskan secara sangat detail. Misalkan nah, sih artinya ini minta pendapat ya. Artinya topiknya apa? Topiknya itu teknis belajar di rumah. Nah, ini topiknya gitu. Jadi nggak boleh cuma bilang halo, bagaimana kabar tuh nggak boleh ya. Maka admin berhak menghapus. Nah, baru posting di sini. Nah, kalau sudah misalkan ada yang mau komen gitu ya. Ada ini contohnya orang lain yang komen, si A itu bagusnya via email. Karena jadi harus jelas, kita kayak ngomong tapi dibentukkan dalam kata-kata. Nah, ini orang pertama, terus kemudian orang kedua punya usul misalkan. Nah, oke, contohnya ada dua ini ya. Nah, kemudian yang membuat posting ini bisa langsung membalas di sini. Nah, membalas di sini. Misalkan siapapun ya, ini boleh saling menimpai, boleh saling ngomenin. Pokoknya strukturnya seperti ini. Ya, artinya ini kritik, masukan, saran. Nah, ini subtopiknya apa? Email. Nah, misalnya di sini. Nah, seperti itu. Kemudian yang lain juga boleh. Nah, seperti ini. Ya, silakan membahas terus seperti ini. Jadi saling komen, saling reply kayak gitu di sini ya. Sampai permasalahan tersebut selesai. Dan kalau sudah ini jelas ya, sejelas-jelasnya dijelaskan kalimatnya, maka ini bisa lebih keren daripada meeting kayak gitu. Dan ini masih banyak fitur-fitur yang lain, ada fitur siaran langsung atau nanti ngerekam video, buat dokumen atau ngetik gitu ya. Jadi nanti bisa ngetik. Nah, seperti ini, apa yang perlu diketik di sini. Kemudian bisa juga yang lainnya buat acara, buat album foto bebas di sini. Nah, sebelum saya sudahi, jangan lupa nanti di sini Bapak Ibu sekalian untuk mengisi profil secara detail ya di sini. Kayak di Facebook lah ya, dikasih foto seperti itu. Di sini caranya diupdate, dikasih diunggah foto. Oke, itu saja dari saya, dan silakan untuk kotak sendiri, nggak apa-apa, nggak akan rusak gitu, santai saja. Kemudian nanti kalau yang males buka via laptop juga bisa dari handphone, silahkan masuk ke Play Store, itu nanti atau nanti bisa download di sana Workplace namanya, Facebook Workplace, tulisannya kayak gini, Workplace ya. Download di sana, login dengan password username yang sudah ada ya, username dan password yang sudah ada. Jadi jangan lupa nanti username dan passwordnya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan dengan sangat baik, dan
tidak ada kendala dalam school from home ya. Kalau guru-gurunya work from home kayak gitu. Gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, berkah dan sukses terus untuk kita semua. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.